ini aja secara cepat, paling setengah jam ya. Saya ingin menyampaikan lanjutan dari kemarin. Teruslah kemarin itu pertemuan ke-12 mengenal ahli waris bagian 2. Kalau kita lihat di YouTube-nya kan itu bagian 2 tuh. Di ujung bagian 2 dulu kemarin saya menerangkan bagian ahli waris. Karena hari ini pertemuan ke-13 bagian-bagian dari para ahli waris itu. Baru setelah bagian-bagiannya Bapak hafal. Jadi ada kewajiban lagi menghafal nih. Akan diterangkan oleh saya di pertemuan ke-14 syarat-syarat orang mendapatkan bagian itu. Syarat-syaratnya apa aja? Setelah itu baru cara penghitungan. Konsep hijab. Orang ini bisa nggak dapat karena apa? Itu konsep hijab. Ada hijab nukson, ada hijab apa? Baru setelah itu cara penghitungan. Nah, untuk hari ini saya terangkan aja bagian-bagiannya. Itu yang kira-kira nanti nggak usah dicatat, saya ada ini ya diktatnya. Nanti Bapak tolong perhatikan betul, pasti ada yang khas, ada yang pengulangan, ada redundant gitu. Masing-masing orang yang cara orang dapetin bagian waris itu ada 3. Pertama cara fard ya. Jadi orang itu punya bagian yang Allah tentukan. Fard itu ada 6. Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/8. Cara fard. Herannya, sebagian cara fard, orang yang terima waris dengan cara fard, perempuan. Sebagian besar loh ya. Herannya tuh. Jadi kalau orang bilang, nggak adil nih waris dalam Islam, cewek dapat setengah. Ilmu apa itu? Nggak ada. Yang ada perempuan diberikan kesempatan 10%-nya dapat fard mayoritas. Nah, cara kedua dapat asobah. Asobah tuh gini nih, gampang mengerti asobah tuh begini. Asobah itu sisa. Kenapa sisa? Kok dalam hadis namanya bukan asobah, baki. Baki itu yang tertinggal. Artinya gini loh. Yang fard ini dibagi semua. Yang utama yang 6 orang tuh, suami atau istri, anak, perempuan laki-laki, ayah ibu, semua kan dapat, pasti dapat. Yang lain belum tentu kan. Yang ini dibagi. Yang mati siapa? Yang mati suami. Istri dibagi. Istri ada anak berapa? 1/8 dibagi. Yang dimaksud dengan 1/8, dengan setengah, dengan 1/4, itu 1/8 dari total. Jadi kalau misalnya harta 8 miliar, istri yang udah punya anak 1/8 dapat 1 miliar. Yang dimaksud dengan setengah dari 8 miliar gitu loh. Bukan setelah dikurangin istri, setengah dari itu total juga. Nanti kalau semua udah dapat partnya, pasti ada sisa. Sisa itu buat anak laki-laki, atau kalau nggak punya anak laki-laki, sisa itu untuk ayah. Itu caranya. Paham ya? Semuanya itu ya. Asobah itu semuanya. Maksudnya? Sisanya itu semuanya dikasih ke punya anak. Nah, laki. maka itu saya terangkan dulu. Yang dapat asobah, herannya semua laki-laki. Semua laki-laki kecuali 2 laki-laki. Kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Itu ada fardnya. Suami kan laki-laki, saudara laki-laki seibu juga laki-laki. Dia doang nih yang masuk golongan yang dapat fard. Tapi di luar itu semua dapat asobah. Coba ya. Jadi sebenarnya nggak usah kita pikirin asobah. Sisa tuh nggak usah kita pikirin. Gini deh, gampangnya. Saya mati, saya punya anak, laki dan perempuan, ya kan? Gitu. Kita ingat tadi asobah laki-laki semua. Dah, berarti istri saya berapa? 1/8. Nah, udah mulai tuh 1/8. Nilainya dulu. Saya punya uang 80 juta deh. Jadi saya berapa? 10 juta.
juta. Jangan terus tirainya berkurang. Tirainya tetap 80 juta. Jangan tirainya di 10 juta. Kaliin anak kesian. Oh, nggak dikurangi. Enggak. Oh, tetap Semua VAT dari total ngaliinnya. Bukan dari dikurangin ini, dikurangin ini. Enggak gitu. Ya. Setelah itu hitung buat anak saya berapa. Nah, di sini nanti yang namanya asobah itu berlaku. Kalau saya punya anak laki, fartnya anak perempuan hapus demi hukum. Ikut asobah. Ikut laki-laki. Makanya anak laki itu pentu. Jadi dihitungnya anak-anak belakangan. Karena dapat sisa. Udah, istri tadi udah. Istri udah nemu. Jadi kan tinggal hartanya 7 juta. Udah gak ada lagi kan, saya gak punya ayah, gak punya apa. Maka 7 juta itu jadi asobah untuk anak laki-laki yang kemudian membaginya setengahnya pada anak perempuan. Anak laki-laki yang begitu namanya muasib. Dia menarik haknya anak perempuan yang tadinya fartnya kehapus gara-gara ada dia. Bisa nggak kalau yang 7 juta itu bagi aja 3 bagian, nanti yang laki-laki ngambil 2. Betul. Ya jumlah anak laki berapa dulu? Ya, Kan nggak selalu untuk keluarga anak laki 1, anak perempuan 1. Iya, seandainya. Nah, Pak Tom anak laki-laki 2, 3 Pak Rehan. Ya 2 Anak perempuannya 3 juga. Nah, dibagi itu. Nah, perhitungan nanti yang anak laki dan anak perempuan itu namanya perhitungan mukosamah. Hitung kepala. Bukan hitung orang. Anak laki 1, anak perempuan 1, anaknya 2, enggak. Anak perempuan 4. Anak laki 4. Karena rumus awalnya anak laki itu 2 bagian, maka kepala anak laki dibagi 2, dikali 2. Anak laki 8. 8 kepala. Perempuan tetap 4. Jadi bagi 12. Gitu. Ya kan? Saya nggak mau nangin sampai situ dulu. Pokoknya intinya cara orang dapat waris ada 3. 1, cara fartnya. Dek, mohon maaf dek. Dek, sini aja dudukin dek, ambil kursi supaya bisa ngambilin saya. Ini tangan saya juga cuma 1. Ya, kertas kecil dulu. Caranya ada 3 ya. Ini bisa difotokopi nanti nih. Ya, dengan dari saya bikin cara umum aja dulu. Cara pertama, cara 2, cara ketiga ya. Cara pertama adalah cara fard ya. Cara kedua cara asobah. Cara yang ketiga nih antik nih. Fard sama sobah ya. Fard plus asobah dapat dia. Fard plus asobah. Ya. Nah, inilah cara orang mendapat waris. Siapa yang meninggal di keluarganya, dia bisa dapat dari jalur fard. Apa ini maksud jalur fard? Jalur fard itu adalah merah deh. Ketetapan Allah, angkanya Allah yang nentuin. Yaitu ada 6. Tadi setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Ini cara fard. 1/6. Cara fard tuh begini. Orang dapat dah. Herannya setelah terkumpul nanti orang-orang yang dapat ini nggak ada orang yang dapat fard hanya 1 fardnya. Pasti satu orang dapat 2 fard. Contoh suami ada setengah bisa, 1/4 bisa. Istri 1/4 bisa, 1/8 bisa. Bintun bisa setengah, 2/3 ya, atau asobah. Gitu. Jadi nggak ada orang yang dapat cuma 1 gelar fard, nggak ada. Mesti ada 2. Ibu bisa 1/3, bisa 1/6. Iya kan? Jadi gak ada yang 1 murni, itu gak ada. Ya Allah baginya begitu, adil dia. Kalau kamu kondisinya begini, maka kamu dapatnya 1/3 aja ya Bu. Tapi kalau anakmu begini, ya 1/6 dong. Gitu. Ini kondisi fard. Dan ini semua terdaftar di Quran. Orangnya nanti saya umumin orangnya siapa aja. Dan kebanyakan perempuan.
Jadi nggak usah takut perempuan rugi. Nah, cara kedua asobah. Asobah ada 3. Yang pertama asobah bin nafsi. Bin nafsi. Nafsi. Kedua asobah bil goir. Jangan catat, tetap saya kasih aja. Yang ketiga asobah ma'al goir. Nanti bapak ketemu kasus keluarga lain-lain kan. Nah, asobah artinya sisa. Ada 3. Asobah bin nafsi, asobah bil goir, asobah ma'al goir. Apa yang disebut asobah bin nafsi? Semua laki-laki dalam ahli waris itu semua asobah bin nafsi, kecuali 2. Suami dan saudara laki-laki seibu. Itu dapat fard. Yang lainnya tuh semua asobah bin nafsi. Dirinya menyebabkan dia mendapat sisa. Jadi nggak ada hitungannya. Saya berapa setengah, enggak. Sisa kamu. Banyak tuh. Sisa. Tapi jangan heran, sisa bisa lebih besar daripada fard. Contoh, Ihsan kawin sama janda anak tunggal. Lahir dari ayah anak tunggal, ibu, wah nggak ada saudara. Istrinya itu, istrinya dari Swedia meninggal. Istrinya meninggal. Dilacak sama Ihsan. Nah, ada saudaranya nih. Tapi mereka nggak punya anak berdua. Berapa dapatnya Ihsan? Setengah. Ihsan dapat setengah. Betul ya? Setengah. Setengah lagi apa tuh? Sisa. Enggak bisa. Kalau itu istri masih punya ayah, ayahnya ketemuan setengah. Karena ayah termasuk golongan fard dan asobah. Ya, golongan ketiga. Jadi itu cara ngitungnya. Ya. Nah, itu namanya asobah bin nafsi. Orang jatuh asobah dengan sendirinya. Kalau udah nggak ada asobah lagi, jatuhnya ke masjid Baitul Mal. Ke masjid. Itu dibuat umat dia. Gitu. Masjid Jaya yang nganterin maksudnya. Tetangga masjid. Itu asobah bin nafsi. Seseorang memang dari jalur asobah bin nafsi dia sudah dapat sisa. Lalu asobah bil goir. Asobah bil goir ada 4 perempuan. Dia mendapat sisa. Tadinya dia dapat fard. Anak perempuan, bintun, itu dapat setengah kalau sendiri. Nggak ada saudara laki-laki, nggak ada saudara perempuan, anak tunggal sendiri. Setengah dari harta ayah atau ibunya. Giliran anak perempuan itu 2, dia punya adik perempuan, nggak ada anak laki-laki, 2/3. Ya kan? Giliran dia punya saudara laki-laki, maka ini hilang haknya. Jadi dia asobah bil ghair. Haknya ngikut dengan rumus laki-laki itu berapa tuh tetap laki-laki dapat 2 kali dia. Laki-lakinya 1, hartanya 3. Ya udah, ada 2 bagian, saya 1 bagian. Itu hitungnya nanti muqasamah namanya. Itu asobah bil ghair. Yang namanya tadi binafsi namanya muasib, menarik haknya perempuan untuk dihapus, dibagi setengahnya dia aja. Itu namanya asobah bil ghair. Sisa yang didapat oleh pihak perempuan karena dia punya saudara laki-laki. Ini hanya pada 4 orang jatuhnya. Bintun, cucu perempuan, saudari perempuan sekandung mayit, saudari seayah mayit. Karena dia semua kalau punya saudara laki-laki, jatuhnya tadinya sama tuh sama bintun. Setengah, 2/3, asobah bil ghair, menjadi hilang fardnya. Ikut ditarik haknya pada asobah bin nafsi. Nanti makanya bayanginnya pakai itu, pakai tabelnya nanti. Oh, sama nih. Dan dalilnya ada. Dalil asobah bin nafsi dan asobah bil ghair itu di An-Nisa. An-Nisa ayat 7,
ayat 11 dan ayat 176. Nanti kita garap itu nanti di pertemuan yang berikutnya. Jadi itu asobah yang kedua. Asobah ma'al goir yang dapat cuma dua pihak, yaitu saudari sekandung mayit dan saudari seayah mayit. Dengan syarat apa? Diterangkan, nggak ada lagi saudara laki-lakinya, nggak ada bintun, nggak ada ibnun, nggak ada ayah, nggak ada apa, baru dapat. Kenapa ma'al goir? Karena si mayit keturunannya cuma perempuan doang, pasti dia dapat nih. Jadi ada kayak Pak, siapa ya di sini perempuan semua ya? Anak perempuan semua nggak ada ya? Saya. Pak Ino. Oh iya, Pak Ino. Anaknya perempuan semua. Berapa lo? 3. Terus udah cuma fullnya perempuan. Maka kalau Pak Ino meninggal, ada peluang saudara perempuannya Pak Ino dapat. Kandung ya? Kandung dapat. Bisa jadi dia dapat asobah ma'al goir. Gitu. Paham ya? Itu doang asobah. Tapi ujungnya sisa tuh. Nanti hitungnya gampang kalau udah ngerti, paham konsepnya. Gitu. Nah itu cara-cara mendapatkan yang kedua. Cara ketiga, fard plus asobah. Ini ada beberapa pihak yang dapat. Tapi yang paling nyolok yang dapat tuh ayah dan kakek. Ayah itu dapatnya begini, fardnya dia 1/6 tadinya. Tapi dengan kondisi tertentu bisa dapat 1/6 plus asobah. Bisa juga dia dapat asobah doang, gitu loh. Jadi 1/6 plus asobah atau asobah doang. Makanya dinamakan golongan yang menerima fard dan asobah. Gitu. Gimana? Apa ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Ada yang muskil? Bentar bisa difotokopi ya. Sekarang menghafalkannya jangan dengan cara saya tapi dengan cara tabel, bentar ya. Kita lihat sekarang. Orang-orang yang dapat setengah, tuh. Yang muasif itu anak laki ya? Hanya laki. Anak laki maksudnya. Laki-laki. Anak atau saudara. Nanti lihat, kita harus lihat ayat tuh untuk jawab itu. Sekarang siapa yang dapat setengah? Bapak hanya menghafal jumlahnya aja. Yang dapat setengah pasti cuma 5 orang. Ya. Pertama, zaujun, suami. Ya. Kedua, bintun, anak perempuan. Ya kan? Pasti dapat setengah dia. Kalau tunggal kan ya. Ya kan? Ketiga, kemudian cucu perempuan. Keempat, saudari kandung mayit. Ya. Saudari kandung, saudari yang kelima, saudari seayah. Inilah 5 orang yang pasti ada bagian setengah. Yang dapat setengah. Nanti angka setengah ini tempel di orang-orang ini di tabel. Setengah lo. Jadi mudah menghafalnya nanti. Orang-orang ini dapat setengah. Kumpulin deh. Cucu perempuan, saudara sekandung, dan saudara seayah. Lihat di tabel. Oh begitu ya. Ini dapat setengah. Nggak ada lagi. Cuma mereka berlima. Ya. Dalam kondisi tertentu. Nggak toto mati si suami, mati si istri, maka setengah gitu. Habis dong hartanya. Itu pertanyaan Pak Karim tuh kemarin. Wah habis hartanya. Enggak. Kalau sampai dapat ini kenapa anak dapat setengah? Tapi yang dapat setengah segitu. Sekarang yang 1/4. Yang dapat 1/4 harta itu adalah zauj dan zaujatun. Suami atau istri. Hanya 2 pihak ini aja. Iya. Dengan syarat ya nanti diterangkan. Tapi yang ngetop itu syaratnya adalah suami dapat 1/4 apabila si mayit atau si istri punya anak. Nggak punya anak. Punya tuh kamu ya? Punya.
Kalau 1/8 ya. Punya anak itu nanti keterangannya Dede tuh. Setengah jam sendiri tuh. Apa ini maksud punya anak? Apa ini maksud nggak punya anak? Iya. Sebab boleh jadi dalam satu keluarga di tengah perjalanan perkawinannya mengangkat anak dan anak itu lebih akrab pada dia. Anak kandung malah nggak akrab, dia tapi anak bawaan. Macam-macam. Ya kan? Dan khusus untuk kalau suami mati ini pernah punya anak tapi li'an, anak yang nggak diaku, ya kan? Tapi pernah punya dia, itu anak fisik dia. Dalam faraid anak li'an nggak dianggap. Binti jadinya. Atau anak di luar nikah, anak zina, itu anak dia sampai dia mati tetap nemenin dia. Dalam Islam enggak. Tapi kalau istri yang mati, Dapat. dua-dua anak itu lian zina, dapat waris dari ibunya. Nasabnya ke ibunya. Tuh hati-hati. Jadi punya dan nggak punya anak itu dilihat betul. Jangan cuma sekedar, oh nggak ada keturunan. Tahu ada. Dan ini maksud punya anak, punya furu. Bukan hanya punya anak, punya cucu. Boleh jadi dia punya anak laki-laki, meninggal duluan kan. Anak laki-laki itu punya anak perempuan turun. Ya, berarti dia statusnya si ibu yang apa? Istri yang mati ini, suami dapat berapa? Lihat kan dia punya anak gak? Oh ada cucunya tuh. Itu termasuk punya anak namanya. Sehingga nggak punya cucu sama sekali. Jadi setengah suaminya. Jadi nanti meneliti menghitung waris tuh menelitinya betul-betul. Punya dan nggak punya anaknya. Anaknya bagaimana statusnya? Anak akad, anak apa gitu. Tuh namanya. Yang bagian seperempat hanya dua. Suami istri. Atau istri. Ya. Lalu ada fard yang namanya 1/8. Ini hanya dimiliki eksklusif oleh seorang istri. Tidak ada lagi ahli waris lain yang punya angka fard 1/8. Hanya istri. Nggak ada anak ini semua. Hanya istri. Jadi gampang ngapalnya kan? Kalau ketiga lembar tadi kan gampang ngapalnya. Setengah didapat oleh 5 orang. Suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah. 1/4 diperoleh 2 orang. Suami atau istri. 1/8 satu orang doang, istri. Coba siapa yang nggak hafal? Yang nggak hafal nggak apa-apa keluar. Yang hafalnya Istri apa kalau 2 istri jadi 1/8 bagi 2 kongsi. oh, Kita mati ninggalin 4 istri. 1/8 bagi 4. Yang ya kita mati nih ninggalin 4 istri kan. Gak perlu ngecek istri mana yang punya anak dari kita, nggak usah. Kita punya anak dari orang lain juga. Dari 4 istri ini nggak ada anak, tetap kita punya anak namanya. Jadi mereka hanya dapat 1/8. Ngerti ya? Nah, tapi mereka bawa anak masing-masing dari suami yang dulu kawin sama kita 4-4-nya. Nggak punya anak dari kita pun nggak punya anak. Saya itu kan nggak punya anak. Padahal ini kan anak kakak saya semua nih, anak tiri nih. Saya itu kan nggak punya anak. Jadi mereka dapat berapa? 1/4 dibagi 4 lumayan kan? Coba itu namanya meneliti orang punya anak jalurnya bagaimana, statusnya bagaimana. Jangan main bilang ada anak kok ada. Anak apa itu? Anak tetangga. Ya. Jadi ngapalinya gak apa-apa ya. Setengah didapat oleh suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah. Nggak usah, ukhtun syakikoh, wah lipat Arab. Nah, terus itu yang setengah. Yang 1/4 suami dan istri. Yang 1/8 istri doang. Enak pak. Saya yakin hafal. Nah ini yang jadi bahan minggu depan. Maju ya. Jangan dari ring. Kalau dari ring kan kacau lagi nih. Nah, yang dapat setengah adalah 5 pihak. 1 zaujun, 2 bintun, 3 bintu ibnin, ya kan? Yang 4 ukhtun syakikoh, 5 ukhtun li'ab. Yang dapat
4 adalah zaurun dan zaujatun. Yang dapat 1/8 adalah zaujah saja. Selesai. Gimana? Ada pertanyaan? 1/6. Belum. Kan baru 3. Tapi ada pertanyaan? Ada pertanyaan tapi bukan apa di ini yang tadi di ini, cuman ini kebetulan adik saya Ya. dia adopsi anak. Nah, Satu, nah apa ya cuma satu ya, adopsi cuma satu orang. Sekarang udah apa ya, dan sudah married juga dia. Jadi, anak itu udah married semua. cuma satu diadopsi, dan anak itu udah married. Sampai sekarang belum punya anak, jadi belum punya cucu. Nah kalau itu adik saya meninggal, bapaknya atau ibunya, itu warisnya adopsi itu dapat? Nggak dapat. Nggak dapat. Nggak dapat sama Jadi sekali. kemana tuh kalau seperti adik saya nggak punya anak itu, larinya ke saudara dari Betul. adik saya kan perempuan, dia Iya. meninggal itu suami dulu dapat, terus asoba ke ini ke Tadi dulu, adiknya nggak pernah melahirkan sama sekali. nggak pernah, Nggak pernah. nggak pernah. Ya, si Cecep ya. Ada Ada ya. situ, ada. Nggak pernah melahirkan ya. Berarti dia statusnya apa? Nggak pernah, pokoknya hamil nggak pernah ya. Ya, Terus dia meninggal kan. meninggal. Berarti dia udah nggak punya anak sama sekali kan. Iya, Maka kan ke suaminya dong dapat Suaminya, suaminya dapat setengah. Setengah dulu. Anak nggak ada kan. Iya. Udah. Terus dari setengah itu kan ada asobah setengah. Ah, Kau orang tuanya masih ada nggak? udah nggak ada. Nggak ada. Balik ke saudara sekandung, saudara saya atau saudara si ibu. Saudara Saudara lu, hanya bukan saudari. laki-laki apa perempuan juga dapat. Dapat akun dengan ukhtun dapat gitu. Jadi tuh yang adopsi sama sekali nggak dapat. Nggak dapat. Anak dari saudara kandung juga dapat. Dapat. Enggak, kalau udah ada saudara sekandung dia Oh, iya, terhijab. Iya. Oh iya, kecuali ada apa namanya Itu boleh dapat wasiat. wasiat. Iya apa ya wasiat itu baru ya. Nah, wasiat wajibah. Kalau di Mesir, kasus kayak begitu, anak itu dapat. Karena si mayit walaupun belum pernah buat apa-apa, dianggap telah memiliki wasiat wajibah. Dia harus memberikan hartanya 1/3 maksimal untuk zawil arham, orang yang dia sayangi di waktu hidup. Di sini nggak berlaku. Otomatis ya. Itu walaupun tidak memberikan wasiat gitu. Iya, dianggap udah bikin dia. Ya apa Wasiat namanya? wajibah namanya. Itu di Mesir maksudnya. Wasiat wajibah. Tapi kalau enggak ini Di Indonesia nggak bisa. kecuali apa ya kalau karena dia nggak paham agama ya pikiran kalau udah meninggal apa namanya jatuh ke Enggak. Ya sama dengan gini Pak. Orang-orang kaya, orang Islam itu ngomong, kalau dia pengusaha besar, perusahaan kayak Pak Oten ini punya perusahaan, ngomong sama anak laki-lakinya, kalau papa nggak ada, kamu yang teruskan perusahaan ini kamu. iya Kata-kata teruskan perusahaan itu apa? Dikasih fisiknya, materinya, atau dikasih hak menjabat? ngelola Iya, susah. Maka pembagian ini pembagian materi. Gitu. Secara pasti gitu. Nah, 3 rombongan tadi yang penting udah masuk ya. Yang setengah tuh 5 orang itu, yang 1/4 udah 4. Ya kan? Dah. Sekarang kita lihat yang 1/6. 1/6 dulu. Ya. Apa? 2/3, sorry. 2/3. Karena angkanya gede nih. Ini didapat oleh 4 orang. Pertama bintun. Iya, anak perempuan. Kedua, cucu perempuan. Ini 2/3 nih. Ketiga adalah saudara. Enggak, saudari kandung. Dan saudari seayah. Udah, 2/3 cuma 4 orang. 2/3 cuma 4 orang. Saudari kandung mayit Iya, ada ya? saudari kandung mayit, ukhtun syakikoh. Saudari. Nah, terus dengan ukhtun liab, saudari kandung, saudari seayah mayit. Saudari saya. Saudara enggak berarti tadi? Saudara enggak? Iya enggak. Kalau ayah mayit. Saudari seayah, Perempuan. bukan ayahnya. Mayit dari mayitnya. Saudari seayah, tahu ada nggak?
ukhtun li ab yang di pinggir sini. Iya. Lihat, yang ini 2/3. Enak kan? Saudari seaya. Nah, Itu dalam kondisi. apa? Dalam kondisi. Ada kondisinya kan minggu depan. Ini dulu nih apalin 4 kali pertemuan. Oh. Karena kondisi ini neranginnya lama pak. Setiap orang ini kenapa dapat segini? Nanti ayatnya ada, hadisnya ada. Gitu. Oh, ya, dikumpulin deh. Ini 2/3 ya. Saya kok nyatat ada ayah 1/6 ya dapat. Ya ayah. Dapat kan? Enggak, ini kan 2/3. 2/3. Oh ini 2/3. 2/3. Lu kira 1/6 kan? Iya. Ya 1/6 makanya. Belum batal. Iya. 2/3. 2/3. Betul. 2/3. Jadi ngapalnya gampang ya. Mirip-mirip dengan setengah itu. Cuma buang suami. Ya cuma 4 ya. Iya. Kalau di setengah ada suami jadi 5 kan. Suami, bintun, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan saya. Sekarang yang 2/3 suami buang. Jadi tinggal bintun, cucu perempuan, Saudari saudari saya. 4 ya. Gampang apa nih? Nanti lama-lama nemu konsepnya nih. Oh begini. Berarti ada yang kembar nih. Ada yang kembar nih. Yang mana yang kembar? Contoh. Bintun setengah juga, 2/3 juga. Cucu perempuan setengah juga, 2/3 juga. Kembar. Dan asobah bil goir. Karena bintun kalau punya ibnun 2/3-nya hilang, setengahnya hilang. Jadi asobah bil goir. Juga cucu perempuan asobah bil goir setengah, 2/3. Kalau punya ini cucu laki-laki gitu, dikebuang fatnya, ikut asobah bil goir. Oh kembar ini, kembar juga taruh sini, kembar juga ternyata. Lebih gampang lagi ngapalinnya. Oh semua perempuan di jalur ini sebenarnya adalah 2/3 tambah setengah gitu. Jadi kita bijaksana kini menerimanya. Lo ini sih nggak ngapalin satu-satu, ngapalin per grup. Nah, sekarang sepertiga diperoleh oleh 3 orang saja. Sepertiga itu oleh 3 orang saja. Ya. Siapa yang sepertiga ini yang dapat 3 orang saja? 1 ibu, ummun. Ibu sepertiga. Tapi ibu juga bisa 1/6 nanti. Ya, yang kedua saudara laki-laki seibu dan saudari laki-laki saudari perempuan seibu atau ukhtun li dan akhun li yang di pinggir sini. Iya, sebelah kiri. Seibu. Udah cuma 3 orang ini. Dia dapat 1/3. Ibu, laki seibu, saudari perempuan seibu. Yang dapat 1/3. Nah, yang susah ngapalinnya, yang dapat 1/6 ada 9 orang. 1/6. Iya. Untuk mudahnya ngapalin itu dari atas nih, ya. Ibu 1/6, nenek 1 1/6, nenek 2 1/6. Kan jadatun li ab, jadatun li kan di atas tuh, ini 1/6 semua. Gampang, ya kan? Lalu 1/6 selanjutnya adalah cucu perempuan. Cucu perempuan dari laki-laki. Iya pasti. Cucu dari perempuan yang usah disebut tuh. Cucu perempuan pasti dari anak laki-laki. Cucu perempuan pasti dapat 1/6. Mulai 1/6 satu lagi saudari seayah. Saudari seayah 1/6. Bro, 2, 3, 4, 5. Terus kira-kira 1/6 siapa lagi? Ayah 1/6. Udah itu kakek 1/6. Tuh 3, 4, 5, 6, 7. 2 lagi siapa? Saudara seibu dan saudari seibu. Udah 9. Saudara seibu, saudari seibu. Nah, yang dapat 1/6. 1 nenek dari ayah, 2 nenek dari ibu, 3 cucu perempuan, 4
saudara Saya. saya. Saudari, saudari saya, maaf, saudari saya. Ayah sendiri, kakek, saudara seibu, saudari seibu. Nanti nemu kok itunya. Kenapa mereka disebut begini dan kenapa Ustadz apal gitu? Ya. Patokannya ya. Ada patokannya pasti. Nah, sekarang yang perlu di pertemuan mendatang hafalkan tuh. Lalu sebut dengan lantang. Kalau udah hafal, nanti di random pakai ring 1, ring 2, ring 1 siapa? Ring 1. Suami, istri, anak perempuan, anak laki-laki, terus ayah dan ibu. 6. Sebut dari yang hafalan itu. Suami 1/4 dan setengah. Istri 1/4, 1/8. Ya. Ayah berapa? Ayah nanti diurut nanti. 1/6 bisa. 1/6 plus fars, 1/4 asobah bisa, atau asobah doang, nanti ada daftarnya. Ibu berapa? 1/3 dan 1/6. Ya, terus kemana lagi? Anak laki-laki asobah. Anak perempuan setengah, 2/3 asobah berdua. Gitu. Dan 4 ring itu 4 kali pertemuan, jangan dipaksakan 1 kali pertemuan. Nanti insya Allah dalam pertemuan kelimanya saya hadir lagi dengan ya Allah kasih kesempurnaan lagi, saya ngajar lagi. Tapi tolong ini saya tantang bapak-bapak, setelah mengenali waris dengan hafal susunannya, hafalkan bagiannya. Jangan bilang gini dulu, jangan buru-buru. Ini dapat setengah karena nggak punya anak, jangan, tuh syarat. Jangan pikirin syaratnya, sebab syaratnya akan saya kasih dalilnya. Lengkap, hadis maupun. Kenapa dia dapat segini? Ini loh dalilnya, Al-Qur'annya, ini hadisnya. Jangan lari dari situ itu nanti. Tapi bagian angkanya, makanya yang enak apa? Setelah saya nerangin yang ini tadi nih, sekarang kan asobah. Asobah lebih gampang apanya? Asobah ada 3 apa? Asobah bin nafsih ya. ABN saya tulisnya. ABN pasti 12 orang. Tapi lihat di tabel, mulainya dari bintun, dari anak laki-laki. Ibnun, cucu laki-laki, terus ke sini. Saudara sekandung, saudara seayah, anaknya laki-laki, lalu paman, ini gitu. Dengan mudah kita nemuin asobah, lingkarin yang asobah. Nggak usah dihitung. Iya, kalau fard udah apa, asal udah apa, tenang. Ya. Asobah bin nafsi ada 12. 10 tadinya kan. Siapa aja, gampang. Urut aja dari laki-laki yang terdekat sama mayit. Yang paling dekat sama mayit siapa ya? Betul, anak apa? Anak laki-laki ya. Anak laki-laki. 2, cucu laki-laki. Kan terdekat. Lari ke samping. Saudara apa? Saudara sekandung. Laki-laki, ini semua laki-laki nih. Terus saudara seayah. Gaya gampang. Terus keponakan laki-laki. Iya. Ya, asobah semua ini. Anaknya ini kan, keponakan laki-laki. Diulang lagi nomor 6-nya, keponakan laki-laki. Ya ini sekandung saya kan. Gampang kan. Terus paman sekandung. Amun sakit kan. Terus paman seayah. Ya kan. Terus anaknya, artinya ke mayit siapa dia? Sepupu ya? Iya, sepupu mayit ini ya. Kalau anaknya paman, sepupu. Semua mesti laki-laki. Sepupu mayit dari ini dan sepupu mayit dari yang seayah. Terus yang dua lagi siapa? Ini kan asobah bin nafsih. 2 lagi, 1 lagi ayah dan kakek. Laki semua. Inilah orang yang dapatkan asobah bin nafsih dengan sendirinya. Dapat sisa pasti. Ada 12. Gitu. Tadi tabel tulisin bawahnya. Ayah tadi dapat 1/6 juga. Dapat juga asobah 1/6 plus
asobah. Tepat sama asobah. Fard sama asobah. Lalu yang dapat asobah bil goir cuma 4. Ya, betul. Dan sifatnya itu kalau itu cuma ada di saudara. Asobah bi ABG bil goir. 1 anak perempuan, bintun. Ya, 2 betul, cucu perempuan. 3 saudari sekandung. Saudari ya. Wah, gampang kan? Saudari saya. Itu dapat asobah bil goir. Ya asobah. Nah, sekarang yang terakhir asobah ma'al goir AMG. Cuma 2. Betul. Dan saudari saya. Oh, udah. Tapi ingat, tadi dia ada fardnya nggak? Saudari sekandung sama saudari saya ada? Ada fardnya. Setengah, 2/3 asobah bil goir itu. Tertaruh angka itu semua di bawah tabel. Berarti fard plus asobah ya. Gitu. Nah, ini yang saya tuntut dari Anda, hafalkan bagian ini. Nanti hafal sendiri kok, nggak usah merasa susah. Hafal kok. Oh gini. Baru kita mainkan syaratnya. Udah syaratnya, ternyata nanti Pak Tom nanya, dapatnya kapan nih? Ada konsep hijab nukson, hijab firman. Ini nggak bisa dapat loh kalau ada ini masih ada hidup. Maksudnya gitu. Selesai itu hitung kita baru berhitung. Tapi dasarnya udah ada, ya. Saya. Nah, nggak perlu nyatet, nggak perlu lihat rekamannya. Saya kasih sekarang diktatnya, gitu. Untuk dilihat-lihat. Oh ternyata gampang ngapalinnya dengan sistem itu. Oh, Pak Tom ketawa. Ternyata gampang. Nih ya, nih hadisnya di atas tadi kita baca. Ya, judul hadisnya adalah al-hikul faraid bi ahliha. Bagian waris kepada yang berhak. Berarti ini golongan fard. Maksudnya, terus fama baqiya, barang siapa yang sisa, fahuwa li aula rajulin zakar, maka itu haknya laki-laki terdekat. Berarti semua sisa asobah berarti laki-laki, nggak ada sisa perempuan. Kecuali dia di muasib ditarik. Nah itu udah yang setengah siapa, yang 1/6 siapa, asobah siapa yang bin nafsi, siapa yang bergoir, siapa yang mal goir. Nanti semua bagian dan asobah ini taruh di tabel belakangnya. Saya taruh. Tuh dapat berapa. Coba dibagi deh. Nah, biar kenyang lo ya lihat ini. Awas lo apa lo? Sebulan gue kasih waktu. Harus hafal. Hafalnya hebat. Ini jadi permasalahan. Apa tuh? Ini kita belajar. Iya. Kalau istri yang meninggal, ya kita tahu memahami. Nah kalau kita yang meninggal, istri memahami. Kalau kita enggak. Kalau kita meninggal, Ayo, kamu udah meninggal. Suruh pada kemari anak sama istri biar saya kursusin nih. Ini kan gunanya bukan gunanya kan kita kasih tahu sama istri juga. Kamu mau gentayangan gitu Kalau enak jelasin. sudah meninggal, nggak usah mikir. Dia mau gentayangan ngejelasin. Makanya masih hidup itu baru. Pak Tom ngangguk-ngangguk, dia lagi lihat ini Arabnya. Ya Allah. Kapan lu mau ngopi deh? Beginin kopi gitu. Hah? Di sana Itu sana ya. Oh iya, masih. Kira-kira ada yang bertanya? Monggo loh. Saya mau buka pertanyaan dulu. Mumpung belum ngantuk. Di atas ada hadisnya, bunyinya dari Ibnu Abbas, ya, yang Allah ridho padanya, dari Rasulullah SAW bersabda, bagikanlah faraid kepada yang berhak. Artinya bagikan secara fard. Lalu fama baqiya, apabila sisa, fahuwa, sisa itu li aula rajulin zakar, kepada laki-laki yang terdekat. Jadi asobah namanya. Itu.
Dasarnya itu. Ya. Ini Ayo tanya aja ya malu-malu tanya. Nggak ada yang tanya untuk paham loh. Saya kasih waktu 4 kali pertemuan. Bapak udah hafal bagian-bagiannya. Baru insya Allah saya hadir, saya terangkan syaratnya dapat segitu. Belum nanya karena mau memahami dulu. Kalau belum paham nanya apa aja. ya syukur dakarin ketik ini kalau dakarin Al-Unsa kan. Ini saya saya ketik nih 2 hari sebelum saya stroke. Nah, itu baru mau saya mau tanya. Terus saya print di Pamulang di dekat Puri yang ujung pojokan tuh ada Oh iya. kopi. Depan Oh. ya. Mbaknya tuh masih seri tuh kenal banget sama saya. Udah, saya pulang karena besoknya takbiran. Stroke. Nah, baru saya mau nanya, ini bikinnya kapan ya? Saya bilang, oh, udah. Tapi yang level selanjutnya udah saya bikin semua, tinggal print. Yang untuk pertemuan 14, 15. Ada lagi ntar aneh-aneh tabelnya aneh. Yang penting dibikin ribet dulu murid ya. Ada lagi yang mau tanya? Ayo. Pak Tom, apa yang terheran-heran apa? Pak Tom, ada pertanyaan nggak? Kenapa? Ada pertanyaan nggak? Kenapa, Pak? Ada pertanyaan nggak? Belum nih. Oh belum? Ayo dilihat dulu. Mesti Pahami diapalin dulu. dulu. Apalin dulu bagian-bagian. Kalau kemarin mengenal ahli waris, saya anggap udah kenal. Ini mengenal bagiannya. Iya. Habis mengenal bagiannya, mengenal syaratnya. Habis mengenal itu, mengenal konsep hijabnya. Baru bisa bagi. Kalau enggak mungkin orang main tabrak angka aja. Nggak tahu syaratnya. Gitu. Bagian-bagian ini kan udah tercantum dalam akun ayat. Ada. Ya. Ada. Dan orang ngamuk kalau nggak tahu dibagi fard apa sobah. Kok anak laki-laki kagak dapat angka itu, ngamuk deh. Allah tidak adil. Loh, asobah. Sisa dapatnya. Pertanyaan kan Ya. dengan FAT ini, Hmm. yang tadi setengah, seperempat, seperlapan, sepertiga, 2/3. seperempat, 2/3. 2/3, 1/6. 1/3, Seperenam. Nah, Oke. Oke. Dari katakan yang setengah ini ada 5 orang. ya. Kalau misalnya 5-5-nya ada, Nah. setengahnya itu adalah plafon. Dibagi 5. Dengan kondisi. Dibagi 5. Enggak. Kalau 5-5-nya ada, 5-5-nya ada. iya. Terus yang Oke. Yang dimaksud setengah ini, ini adalah plafon. Untuk 5-5-nya. bukan. Habis gimana? Jatah dia dari Quran segitu aja, setengah. Ini apa? Jatah dia dari Quran dengan kondisi tertentu setengah. Dengan kondisi apa, Tat? Kondisi tertentu. Misalnya, Kondisinya saya tanya ini hidup semua ada. iya, hidup kan? Hidup Nah. bukan kondisi. Tapi kondisi ketika dia hidup apa? Saya kasih contoh. Termasuk hijab kondisi. Suami setengah. Kalau istri nggak punya anak. Ya kan? Suami setengah. Kalau istri nggak punya anak. Sekarang dia ada hidup bersama anak perempuan. Ini udah nggak setengah lagi kan, Pak? Seperempat suami. Jadi setengahnya forget it. Yang dapat setengah anak perempuan tunggal. Ya kan, Pak? Kan Bapak tanya nih, ini ada keluarga punya anak perempuan 1 tunggal. Ya, paham? Suami nggak setengah lagi. Suami nggak setengah lagi. Anak ada, hidup sama-sama. Nggak setengah lagi udah. 1/4. Ya kan? Itu contohnya. Gampangnya gitu. Iya. Jadi nggak mungkin Nggak. kondisi bahwa 5-5 ini ada ahli warisnya. Mungkin. Mungkin. Tapi terhijab masing-masing. Contoh. Ada hijabnya Ada. masing-masing. Itu cucu perempuan. Ya. Cucu perempuan kan. Selama ada anak perempuan dia nggak ada tuh partnya. Nggak dapet dia. Dia nggak dapat ya. Iya nggak dapet Pak. Kalau dari 1 masih ada, Iya. yang 2 nggak ada. Bahkan cucu perempuan itu kan bukan dari dia kan. Dari saudara laki-lakinya. Nah, dia bisa dapat itu aja setengah kalau nggak ada laki-laki.
Entah dia meninggal, entah dia memang tunggal. Paham Pak? Jadi memang sama-sama hidup tuh jarang. Pasti jarangnya. Dan nggak mungkin bertabrakan Allah. Ini setengah, habis dong. Pasti ada bakia, ada sisa gitu. Loh, tadi kalau Ini karena pikirannya Pak Tom sudah sampai ke pembagian. Sekarang coba tolong dimundurkan. Pikiran kita sampai dulu ke bagian, bukan pembagian. Bagian aja dulu. Anda siapa? Suami. Hak Anda 2. Bisa setengah, bisa seperempat. Itu dulu, sampai situ dulu. Memang ini bertahap, Pak. Tapi kalau kita udah arahkan dia ke perhitungan, jadi bingung, ntar. Wah, gimana kalau itu semua dapat semua gitu. Jadi bukan setengah dibagi 5, apa bukan? Kan Pak Oto bilang plafon. Setengah dibagi 5 ini semuanya hidup. Tidak. Karena itu bukan kondisi, hidup itu bukan kondisi. Kondisi itu adalah kondisi yang Allah ceritakan di dalam Quran. Apabila kamu punya anak perempuan dan tunggal, maka dia berhak setengah. Walaupun ayahnya ada, ayahnya udah nggak setengah lagi, jatuh ke seperempat. Nah, Makanya itu berarti asobah. Ya berarti kan masih ada sisa seperempat. Ya, Jadi asobah kan itu. belum tentu. Siapa lagi yang masih hidup yang dalam 6 orang pertama itu? Siapa lagi? Ya, Iya, ke ayah. Oke, kok hafal ini dulu tadi. Iya dong. Pikirannya di stop dulu sah. Jangan Bagiannya itu dulu. Jangan dulu. Bagian dulu. Bagian warisnya dulu. Please Pak sabar. Saya aja Pak Tom. Saya stroke sabar kok. Bapak nggak stroke nggak sabar. Kalah 2 kali. Itu nggak? Itu. Pak Ustadz dulu pernah bercanda Pak Ustadz. Apa? Manggil Pak Tom tuh. Iya itu dia. Belum nggak denger aja ini frekor kiri bagus kanan. Gue sekarang. kata bini, walat lu Pak Tom. Astagfirullahaladzim. Rengki Gusnan. Rengkor yang kiri bagus yang kanan. Terus saya pernah kan cerita sama bapak-bapak. Besan saya kan di stroke. Saya diajak umroh sama menantu saya. Tapi saya diajak lengkap sama istri sama Dimas. Dia sama Ulfi, sama istrinya, sama anak saya, sama cucu. Sama ibunya dia. Saya pikir gak imbang, Pak. Ayahnya stroke. Ditinggal, dia tahu. Kamu mau umroh? Dia sama siapa ya? Oh sama mama, sama papa, Pamulang, ibu Pamulang. Saya bilang, sudah, biayanya papa, kamu pakai buat ngobatin bapakmu. Kasihan dia stroke. Di Jawa saya stroke juga. Jadi bilang, masih. Itu kursulan dia. Dia udah agak sembuh. Bedanya 3 bulan sama saya, 3 bulan sebelum saya dia. Yang Sukabumi, Iya. di Cidahu deh. Pasar Cidahu. Jadi memang begitu. Udah apalagi setiap ceramah saya nih, yang gak kerekam nih, Dek, Ramadan kan saya subuh 4 kali di situ di Nurli Pak. Apa saya bilang di awal ceramah saya? Alhamdulillah, di saat orang lain sakit, orang lain meninggal, kita masih hidup. Coba kalau kita tanya, kenapa gak kita yang sakit? Kenapa gak kita yang meninggal? Ini di Jawa sakit. Jadi saya nantang-nantangin tuh Pak. Dalam ceramah saya, emang begitu. Iskandar juga kalau lagi iseng dia nyetirin saya apa gitu. Saya kan susah pakai sepatu kayak gitu. Enggak apa-apa 5 menit bisa gitu. Hadis saja apa 5 menit bisa katanya. Jadi dia balas saya. Kalau disiksa suruh kepala hadis, sekarang gantian. Saya itu enggak bisa pakai sepatu, Pak. Apa dede dibukain, ditekan-tekan. Emang enggak bisa masuk. Jadi ya bukan berarti ini karma enggak ada itu. Cuma saya ngalamin apa yang saya ini ke orang, saya alami. Enak juga itu episode kehidupan. Ayo tanya dulu, jangan sok-sok lo udah bisa lo. Ini saya kasih waktu Pak Tom 1 bulan ya. Insya Allah tolong doakan saya. Amin.
Minggu kelima saya bisa ngajar lagi. Baru saya terangin, saya dalamin ini. Nah selama 4 kali pertemuan, tolong masing-masing maju ke depan, hafalkan berdasarkan ring. Ring 1 ada berapa orang? 6 pihak. Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Berapa bagian dia? Nyontek kemari. Nyontek di bagian ini ya. Nah. Ring 2 berapa? 5. 5. Cucu perempuan, cucu laki-laki, kakek, nenek. Berapa bagian dia? Contek. Harus hafal. Nah, karena ada 4 ring, ada 4 kali hafalan. Maju semuanya. Dinilai yang lain. Oke, udah. Baru saya terangkan pendalaman syarat-syarat bagian itu. Jangan mau buru-buru ngitung. Iya, satu itu. Kedua, ada ayah, ada anak semua hidup. Per 5 setengah dibagi 5. Nah ada lagi nih orang Padang. Kemarin Pak Karim. Udah mulai pusing dah. Ayo tanya. Masa nggak ada pertanyaan? Pak Tom, Bapak percaya nggak? Saya bikin ini nggak nyontek saya bikin langsung. Tabelnya saya bikin langsung, saya taruh. Nggak nyontek saya. Kenapa? Bukan pamer, karena udah masuk sini. Gimana nggak masuk kalau mau nerangi kalau nggak masuk? Nyontek gitu. Nah, sekarang Bapak gilirannya. Mana saya udah lihat videonya, maju udah pada apal ahli warisnya. Bintun, Ibnun, Bintun, Pak Sugeng aja bahasa Indonesia aja ya. Padahal disimak aja. Rudy nggak ini? Gampang kan? Jangan frustasi dong, terdisupai. Kondisi apa, Tat? Apa? Oke. Yang setengah seperempat ini atau seperlapan, Ya. subjek atau objek ya, Ya. yang bersangkutan ahli warisnya, Ya. ada di seperempat, ada di seperlapan, Iya makanya. ya kan? Terus seperti ada di sepertiga ibu mayit, ada juga di seperenam. Iya. Itu kondisi apa yang begitu? Makanya saya terangin setelah hafal. Namanya syarat. Udah jangan banyak tanya apa. Ya, tapi untuk buat Habis komentar deh. Tanya Tapi komentar. kan buat ada di sini ada. iya, buat modal kan boleh. Hah? Seperti saya kan modal juga, saya nyatetin juga di sini sebelum ini. Nih, kan kita catatan suami meninggal, istri dapat seperempat kalau tidak punya keturunan. Istri meninggal, suami dapat setengah kalau nggak punya keturunan. Saat anak laki-laki kenapa dapat asoba bin nafsi Sat? iya, Ternyata di Jadi sini anak ada. perempuan yang bagus banyak itu ya. banyak. Udah ada setengah 2/3 Iya. sama Asal Babel Goel. ada 3 di perempuan dapat. 3 dengan 3 kondisi yang berlainan ya. Iya. Itu. Tapi begitu ada anak laki-laki jadi saudaranya, setengah sama 2/3-nya nggak berlaku. Oh, setengah Jadi dua. asal Babel Goel. Jadi dia disetengahin sama cowok. Kalau misalnya ada cowok satu lagi gitu. Sat. Iya. Ada cowok dia, ada saudara kandung dia. Oh, yang pusing. Kayak kasus saya nih Sat, yang Ah. saya cerita sama Ustaz sama yang Boleh. Fira ini. Boleh gimana? Itu kan rumah emang atas nama bapaknya. Tadi saya udah tanya, Fir, itu rumah atas nama bapaknya harus dibagikan, saya bilang. Kasih tahu sama kamu itu warisan. Karena bapaknya udah meninggal, udah jadi pewaris, harus dibagikan. Cuman kata Fira, itu rumah atas nama bapaknya, yang bayar cicilan ada anaknya laki-laki. Apakah harta itu memang anak laki-laki apa punya harta bapak misalnya? Dulu Kalau ibunya sama anak yang perempuan, adiknya tahu. Ya. Yang bayar itu abangnya. ya, waktu yang bayar abangnya tuh kalimatnya apa dari bapaknya almarhum? Itu dia. Apa ini kamu terusin milik kamu? Kan enggak. Anak itu bayarin ikhlas untuk nama bapaknya kan.
belum balik nama kan. Iya. Jadi itu masih Tetap masih milik bapak waris ya. almarhum. Iya. Tinggal bagi waris saja. Paling dulu ya. Iya. Paling gampang mas perlapan. Hah? Paling gampang seperlapan. Pak Tom, Atuh dong. ibu dapat sepertiga, ya, dapat sepertiga. Apabila anaknya yang meninggal, dia anaknya yang meninggal kan, Iya. mayat itu nggak punya anak, Gak punya anak. nggak punya anak. Ya, tapi ibu dapat 1/6 kalau anak yang meninggal tuh punya anak atau punya saudara kandung. Satu aja saudara kandung, satu anak, ibu 1/6. Tuh, kan lain kondisinya kan. Contohnya kayak gitu. Ya. Mantap loh. Ini artinya kan ini ada ibu mayat sepertiga, ini ibu mayat lagi 1/6. Itu dengan kondisi ya. Ya kondisi tadi. Heeh. Super ini kan Pak dari Pak. Punya anak, Kalau punya Pak anak, larinya ke Iya kan ini sama-sama seperti. Itu yang gue tahu. kalau Lagi, saudara pasti saudara dari ibu. Itu pengamatan namanya. Jadi Bagus. dari 1/6 itu dari saudara dari ibu, Iya. bukan dari ayahnya ya. Sepertiga ini 1/6. Dari ibunya mayat. Ibunya mayat juga ya. Ah. Coba paling. Iya, iya, iya. Siap. Ya. Kenapa? Yang ngomong kondisi dulu deh gue bilang. Iya, bagiannya apalin. Nanti kalau bagian udah apa? Ini mau nggak mau mesti lari ke situ karena Oh, iya, kenapa ntar. kita mikir? Lu nggak sabar, lu nggak sabar. Enggak. Ustaz pulang. aja suruh. Aduh. Berat. Ya kan? Loncatnya kan mau ngamuk ke sana kan? Iya. Dari tadi pakai. Tapi kita pengen tahu. Kita nggak mau lengkap tapi pengen tahu aja. Itu namanya kepo tuh. Ya. Setelah kita gini kan jadi Di jam 9:30 lewat nih Ustaz Dulu. istirahat kali. Iya, gampang. Yang penting Jangan ntar. pertanyaan dulu pertanyaan. Ntar dari sini ente mau ngopi ngerokok terserah dari sono. Ya. Ayo, nggak ada pertanyaan, San, pertanyaan. Bener loh. Pak Ino diem-diem dibalik bacanya tuh. Ini kalau kondisinya gimana? Ini suami main, ini istri main, ini istri main. Ini bisa kesini, ini bisa kesini. Kondisinya gimana? Iya. Ada keterangannya ya. Iya. Itulah kurikulum Pak Luli. Iya. Mengenal ahli waris, mengenal bagiannya, mengenal syaratnya. Lain. Pertemuannya lain. Lagi. Suami Hah? meninggal, Jangan istri sedih dapat lagi. Belum semua. berubah. Nah, ini kondisinya kalau tidak punya keturunan. Nah, Gitu kan. Kalau punya keturunan 1/8. Ini keterangannya kondisinya. suami kalau istri meninggal nggak Istri punya meninggal, keturunan. suami dapat setengah kalau tidak punya keturunan. Suami dapat 1/4 kalau punya keturunan. Itu yang lo nyambungin ya. Ini makanya Oh, karena mau belajar ini kita harus Iya. nyontek dulu supaya Udah cepat langkah ngajar. langkah nih. Udah, iya udah. udah itu belum. Ini seluruh dunia kan. Jadi lo mau nyambung diterusin. Nah, Itu lagi handphone saya. Gimana kalau gimana? Baru segitu. Baru itu. Baru itu. Yang lain belum tahu. baru sampai ini. Ah. Kemarin rekaman dari Dede 1, ini 2, ada 3, 4, kasus 5. semua nih. Iya, iya. 6, 7, 8. Berapa nih bos dia? Segini 9 nih. Koslet. Saya hafal. Enggak kok. Makanya sabar. Kalau sabar apa? Enggak, Pak Tom mau bilang gini, Pak Tom mau bilang gini. Ustadz apa stroke? Saya nggak apa-apa lah. Tapi insya Allah orang yang stroke kan jadi bos.
bekas orang stroke. Bekas orang stroke. Dia mah udah dapat kelebihan. Iya. Kena lagi stroke ditambah lagi kelebihannya. Pak, saya nggak mau diajak ke Cina. Kata di Salim kan. Ke Cina. Iya, lo ikut gue. Setahun. Ke Yunan sama ke Fujian gitu. Lo diobatin habis habis. Kalau perlu diganti semua, apa yang rusak apa? Ginjal, ganti. Udah, lo ikut gue setahun. Ajak istri, ajak anak yang belum kawin, ajak. Gak mau, saya tolak mentah-mentah. Jangan, saya di sini aja katanya. Ah, lu dapet enak kagak mau lu katanya. Tinggal setahun kacau. Jadi berbagai cara Allah untuk menghibur, tarik ulur tuh ada di diri saya ngalamin itu. Pak Ustadz kalau pergi setahun TPA tuh berlumut. Soalnya kemarin seperempat ini bingung gitu. Ngadu sama siapa? Ya, jadi yang saya tahu entah di YouTube-nya Manju dengan ini, Iya. hafalan ini bagiannya. Dari ring 1 terus ring 2 ring 3 bertahan. Percayalah tidak akan sia-sia. Bapak hafal ini nggak akan sia-sia. Pasti jadi orang alim. Amin, amin. Bener. Apa hafalin gini ya? Kasih Rudi, Karim, siapa lagi? Kasih. Udah ada simpan aja. Iya, kasih. Simpan aja. Nanti pas lagi. Iya kasih yang belum. Kalau nggak dapat kesian. Ya. Jadi kalau sekarang mau nanya, tanya mengenai bagian atau ngetes saya gitu. Ustadz kalau ini bagiannya berapa? Gitu. Saya jawab. Kalau ngetes saya. Tapi balik. Tapi jangan tanya kenapa tuh syarat. Gitu. Itu kayak keluarganya besan saya, Tat. Punya anak perempuan 3. Oke. Istrinya meninggal. Iya. Apabila si bapaknya meninggal, ini si Tito nanya nih ke saya karena Bapaknya jadinya. bapak udah habis sudah. Oh. Habis sudah. Istri meninggal. Oh. Kan rumah atas nama papa nih. Oh. Suaminya, atas nama suaminya. Udah meninggal. Hah? Suami udah meninggal. Belum. Oh, sampai belum. Istrinya yang meninggal. Ya. Sekarang tinggal suami sama anak cewek 3. Salah satunya istri Tito. Nah kalau misalnya nih meninggal papanya, ini dapat sepertiga. Enggak. 2/3. 2/3. Ya 2/3. Dibagi 3. Dibagi 3 ya seperti oh iya 2/3 dia bagi 3 ya. Berkongsi. Nah, yang sepertiganya asoba. Asoba. Ya. Iya. Itu dia kita tanya asoba. Iya, asoba. Ntar aja kita jangan hitung dulu ini kalau Iya. Asoba. asoba. Bisa. Cari dia tuh ya. Cari. Ada di sini nih. Saudara sekandung kah? Ah. Saudara seribu, kayak gitu. Cari. Bapaknya itu punya saudara sekandung atau saudara saya. Kalau nggak ada apa? Ponakannya. Anaknya dari saudara Iya. sekandung. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Pamannya. Ayahnya. Baru Mekar ke 4. Sampai ring 4 Ujung-ujungnya cari. ke Anas. Kok Anas? Kalau nggak ada juga. Iya, Baitul Mal. Iya. Oh enggak Pak, sebelum Baitul Mal ada lagi namanya Zawil Arham, ingat. Nah, ada orang deket. Apa tuh? Zawil Arham tuh Karena yang sayangi. cucu dari anak perempuan. Itu dari anak Yang tiga Ah. tadi punya anaknya. punya Nah, itu. semua. Nah, itu. Kesana dulu begini. Iya, baru ke Ya, Baitul sama Mal. ini. Iya. Tapi dia nggak ada fartnya, asoba kan? Coba. Bagi rata asoba itu. Total semuanya. Pada tuh. cucu iya. Oh. Namanya Zawil Arham. Kalau itu nggak ada juga baru Baitul Mal. Jadi yang buru-buru masjid, demen DKM-nya. Kemarin Pak tuh yang masukin Islam tuh. Oh, udah dihapus. Dihapus. ah. Udah dihapus. Enak jadi berapa orang masuk katanya. Kalau masjidnya jauh-jauh ya kasih amat aja. Suruh nganterin deh. Nggak nyampe duitnya. Kan enggak, kalau alasannya mungkin apa
mualaf pasti. Mualaf udah berapa lama? Mualaf dulu. Enggak, yang Bapak rasain apa ketika melihat ini, yang saya pilih ini? Apa yang dirasain? Nambah susah, nambah informasi, Enggak sih. Lebih enak. Ini Lebih- rumus. Lebih enak. Dan menambah informasi. iya, menyempit kan? Apalagi yang satu lagi yang saya bikin nih, ada 4 lembar lagi tuh. Akhirnya makin tahu kita waris itu gimana gitu. Ini bagian bukan pembagian. Bukan, Bagian. bagian, Bukan pembagian. jatah, Bagian. jatahnya. Jatahnya. Jadi kalau ada orang datang dengan kasus, yang kita bayangin ini rumus ini, bagian ini. Pak, saya punya kakek meninggal, punya meninggal nih. Oh, kakek, cucu dapat ini dapat gitu. Bagiannya langsung kebayang. Tadi program itu. Program gitu, betul. Langsung program gitu, bukan honornya gede. Isan ngarep.com. Pura-pura ngitung cuman nggak hafal, ngerti dulu. Ih. Semua kuliahnya. Kakek nih ring ketiga nih itu. Iya. Habis ini doain dah saya cepat sehat dan juga biar dia begitu deh. Doain terus lah. Dari tadi gua mau ngambil ini apa nih? Apa yang jatuh tuh? Fotonya Ubin. Kemarin saya itu merenung gini, Nabi itu kan pernah protes sama Ya. Allah. Dulu Nabi bilang gini, kalau engkau nggak kasih menang atau apalah gitu, nanti nggak ada yang lagi yang menyembah. Ah. Nah, saya itu berasumsi gini, ini ya Allah kalau Ustaz nggak kau sembuhkan, saya nggak tahu bisa favorit apa enggak. Nah, gitu. Jadi Nabi itu kan dia marahin sama Abu Bakar karena memakai retorika dalam doa itu berlebihan. Yang Nabi sendiri bilang, sebetulnya Nabi pengen, dalam doa itu pengen kita orang Islam ma'rifat pada Allah, mengenal Allah dengan menjadikan Allah sebagai teman curhat. Nabi tahu kemahakuasaan Allah. Dalam Al-Quran disebut kalau semua orang kafir, Allah tinggal ganti dengan yang baru, dimusnahkan kamu. Ya, sesuai di akhir itu dengan orang baru. Jadi Nabi bilang gini, ya Allah, seandainya orang Islam tidak kau menangkan kali ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembah dirimu. Itu maksudnya bukan ngancem, tapi logis kita jalan dong. Kalau orang Islam mati semua, siapa yang mau sholat? Kagak ada kan? Itu cara memaknai hadis ini begitu. Sehingga Abu Bakar yang belum tahu ma'rifat, belum tahu makna kalimat itu, sudah ya Rasul, cukup Rasul. Karena Abu Bakar khawatir Nabi kurang ajar sama Allah. Padahal kan Nabi cuma bilang, kalau semua orang mati Islam, yang sholat siapa? Ajaranmu tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, siapa yang mau laksanain? Selain orang-orang Islam ini yang sekarang lagi perang gitu maksudnya. Abu Bakar salah tangkep, Umar salah tangkep, sangkain ngancem Allah ya. Iya. Allah nggak butuh kamu gitu. Ya Nabi cukup daripada Allah murka sama kita. Karena belum paham tuh Nabi tuh lagi sama temennya, sama Khalidi, mereka kasih gitu. Tapi kan memang karena saking sayangnya, saking cintanya Nabi itu ya sama Allah sampai berbicara Iya. gitu ya. Bukan dari sisi negatifnya. Dia ada WA si Evi, malam ini gue susah. Malam ini kacau Jadi nih. lo ada seperempat deh. Aduh. Why me, why don't me? Nah, ini kita tinggal terapin di keluarga kita mengenai pembagian ininya aja ya. Bagian Ya, dulu. iya maksudnya bagiannya. Heeh. Kita kan punya keluarga nih dari pihak misalkan keluarga dari si suami, kalau nggak dari keluarga istri tinggal diterapin bagiannya Iya. itu aja. Prakteknya Untuk gitu. melatih ininya. Bagian dulu, nanti selanjutnya Bagian itu. ada syaratnya. Ya cepet. Gini loh, kenapa saya nggak terangin sekarang syaratnya? Menerangkan syarat itu aja, suami dan istri. Kan ribet tadi. Syaratnya punya furu atau nggak punya furu. Apa yang disebut punya furu? Punya anak, punya cucu. Iya kan?
Seringkali kan hanya anak doang. Furu tuh anak dan cucu. Atau pernah punya. Dan nggak punyanya, kenapa? Karena yang pernah dipunya itu meninggal. Anaknya meninggal duluan. Nggak murtad. Jadi bahasanya panjang syaratnya itu. Nanya sekarang, kayak ada orang. Lo lagi ngomongin apaan? Tapi digolongkan dulu. Yang setengah dapetnya segini. Catat di bawah tabel. Tabel jadi patokan. Nanti hafalinnya ring 1 bagian-bagiannya adalah ring 2 ring 3. Itu loh. Gentle dikit dong ya. Kayaknya kalau nggak ada ustadz selalu ada jenderal sih. Saya tuh ngelihat mana remote TV deh. Ngelihat terakhir saya ngajar itu. Yang nyatu. Oh iya sini. Terakhir saya ngajar Faroid jurusan ke berapa? Ketiga ya. Ke-12. Ini kan 13 sekarang. Ya. Ya, mungkin. Terakhir ini kan? Ini 12. 12 iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai saya mengenal hadisnya itu, lalu saya kasih bocoran. Ini bocorannya ini sekarang. Punyakah dia anak? Punyakah dia ini? Nah. Tuh. Itu tuh ini. Iya. Mengenal ahli waris. Iya. Tapi yang saya terang ini di terakhir nih. Ini sekarang. Tulis itu. Tuh, pernah. Suaranya beda ya. Itu tuh ini, sekarang ini. Bajunya sama. Yang terakhir kan bisa Iya terakhir. yang pas kita Bulan libur. puasa. Iya, mau libur. Bapak pasti masuk kan karena dari sana. Ya ada catatannya. Iya. Introduction-nya cuma ya. Iya. Tapi Kenalan awal. sekarang tapi ini karena ada bagiannya tuh 6 sepertiga. Karena dia di menit terakhir udah pulang tuh. Jam keberapa tuh? Tuh, Udah sedikit lagi kan? Mau 2 jam 40. Oh, Ini 23. Rudi yang udah nulis nih. Pak Rudi yang udah nulis. Ini saya nulis ini nih. Bapak nulis Udah, juga? ya. Iya. Udah nulis. Ini tadi apa Kok gitu. nggak bisa bisa? Tuh, ini bocoran saya bilang. Bukan ini bagian-bagian saya juga nulis. Iya. Segini. Nasoba. Nasoba. Kopi itu. Iya, lo kopi juga? Iya. Kopi. Ya itu pelajaran yang dulu kita udah nyatet. Dan sekarang diulang lagi doang. Cuma ngulang lagi. Geleng-geleng. Patung. Ya tapi kurang ini seperti kayaknya belum kecatat. Gitu loh nyatet. Saya nyatet dengerin saya dulu gitu. Jangan lu berhenti. Habis gue Betul ya. gemas pada gini yo. Seberenam. Ada di situ kan? Di tabelnya ada kan sekarang? Saya mau nulis di sini nih. Iya. Yang dari 4.
Di sini pada ya katanya. Tarik kan? Nenek-nenek dulu. Ini mah gampang. Ini kopi dari ayah. Ya, 1/6. Oh, gampang ya. Plus asoba. Dan tutup deh. Buka YouTube lagi dah. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan